Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helda Rahmiyati. Saya mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Angkatan 2017 dari UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya membuat video tutorial mengenai bagaimana alur dan prosedur berperkara di pengadilan agama, yakni secara khusus membahas tentang bagaimana tata cara beracara secara elektronik di pengadilan agama. Tata cara beracara elektronik di pengadilan agama. Perma nomor 1 tahun 2019 telah banyak memberikan perubahan terhadap proses beracara di pengadilan. Perma ini menghadirkan administrasi perkara dan proses persidangan secara elektronik. Ditambah lagi, di sisi lain, Perma ini juga memberikan fasilitas terhadap upaya hukum, mulai dari perlawanan kembali atau verzet, banding, kasasi, sampai dengan tahap peninjauan kembali. Dari sisi sejarahnya, pada saat bulan Oktober 2019, pelaksanaan e-court berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2019 masih terbatas pada beberapa pengadilan saja. Namun, semenjak awal Januari 2020 yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2020, semua lingkup peradilan menyediakan fasilitas layanan e-court untuk opsi beracara secara elektronik. Adapun definisi dan pengertian e-court. E-court adalah sebuah instrumen pengadilan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangannya pun dilakukan secara online. Juga mengirim dokumen persidangan, baik itu replik, duplik, kesimpulan, jawaban juga dilakukan secara online. Adapun untuk dasar hukumnya, dalam beracara secara elektronik dinaungi oleh Perma nomor 1 tahun 2019. Meja e-court sebagai sarana penunjang e-court. Pada saat ini, setiap pengadilan mempunyai sebuah meja pelayanan terpadu yang meliputi informasi dan pengaduan pendaftaran pembayaran, serta penyerahan produk yang kemudian diberi nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Keempat bagian layanan ini dapat diperluas sehingga menampilkan beberapa orang sebagai petugas pelayanan. Dengan lahirnya Perma nomor 1 tahun 2019, dalam meja pelayanan perlu ada satu bagian yang khusus menangani e-court. Meja ini dinamakan dengan meja e-court yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PTSP sebagai salah satu bentuk pelayanan yang membantu para pihak untuk mempergunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Ketentuan tersebut terdapat pada Ketentuan Umum pada SK KMA nomor 129 garis miring KMA garis miring SKM garis miring Agustus 2019. Keberadaan meja e-court dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan peradilan elektronik. Selama ini, yang sudah terbiasa dengan e-court adalah advokat sebagai pengguna terdaftar. Dalam Perma nomor 1 tahun 2019 memberikan peluang kepada pengguna lain di antaranya badan hukum, perseorangan, kuasa insidentil, pengacara negara untuk beracara di pengadilan secara elektronik. Hal tersebut terdapat
pada Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2019. Penyelenggaraan sarana dan prasarana e-court menjadi tanggung jawab sekretaris pengadilan sebagai supporting unit bagi bisnis proses. Adapun untuk menjalankan e-court, ketua pengadilan harus mengeluarkan surat yang di dalamnya menunjuk satu tim khusus dalam menangani meja e-court. Sumber daya manusia yang menjadi anggota tim diharapkan lebih memahami pelayanan seperti yang telah dilakukan pada PTSP. Kelebihan yang harus dimiliki oleh petugas meja e-court adalah kemampuan dalam bidang teknologi informasi. Beberapa hal yang akan dilakukan oleh petugas meja e-court adalah: pertama, memberikan penjelasan kepada penggugat atau pemohon atau pelawan yang akan berperkara di pengadilan menggunakan fasilitas e-court. Kedua, memberikan penjelasan kepada tergugat atau termohon atau terlawan yang berperkara di pengadilan dan berkeinginan untuk menggunakan fasilitas e-court. Ketiga, membantu pihak berperkara yang akan menggunakan fasilitas e-court. Jika pihak berperkara belum mempunyai akun, petugas e-court akan membuatkan akun untuk dan atas nama pihak yang berperkara. Petugas akan membantu untuk membuat akun dan alamat email sebagai domisili elektronik yang dipergunakan selama berperkara. Keempat, membantu mendaftarkan akun pihak berperkara dengan memindai identitas pihak berperkara serta surat kuasa insidentil jika mewakilkan. Kemudian, membantu kepentingan pihak berperkara pada sistem e-court yang telah tersedia. Kelima, membantu pihak berperkara yang akan berperkara dengan sistem e-court memindai dokumen untuk selanjutnya membantu mengupload dokumen sesuai dengan tujuan dari proses yang diinginkan pihak berperkara. Pada hari-hari sidang, di mana banyak pihak berperkara yang menggunakan fasilitas e-court yang di luar advokat, maka meja e-court akan disibukkan dengan aktivitas seperti hal tersebut, sebab tidak semua masyarakat mempunyai fasilitas scanner dan kemampuan untuk mengunggah dokumen. Keenam, selama proses berperkara berlangsung dan selama pihak berperkara berhubungan dengan dokumen yang akan diupload, maka petugas meja e-court akan senantiasa memberikan penjelasan tentang proses yang sedang berjalan dan proses berikutnya. Adapun tahapan berikutnya, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, pengadilan menyediakan personal komputer atau PC maupun laptop dengan fasilitas touchscreen sehingga pihak berperkara dapat dengan sendirinya menjalankan sistem e-court tanpa bantuan dari petugas meja e-court. Berkenaan dengan dokumen yang dapat diupload oleh pihak berperkara adalah dokumen elektronik berupa teks, audio, dan video. Dokumen yang akan disampaikan oleh pihak berperkara terjadi pada tahap gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, gugatan rekonvensi, perlawanan, serta upaya hukum. Pada saat proses pembuktian, alat bukti harus diajukan dalam bentuk scanet. Mahkamah Agung telah menetapkan standar dokumen dalam bentuk docs maupun RTF dengan ukuran maksimal 10 MB dengan memperhatikan ukuran jenis kertas A4, jenis font Arial dengan ukuran 12 dengan disertai spasi 1 serta ukuran margin 2,5 cm.
Aplikasi e-court merupakan bagian tak terpisahkan dari aplikasi SIPP. Aplikasi e-court itu digunakan untuk memproses pertama, pendaftaran gugatan. Kedua, pendaftaran gugatan sederhana. Ketiga, pembayaran biaya perkara. Empat, pengajuan jawaban replik dan duplik. Kelima, pengajuan gugatan rekonvensi. Keenam, pemanggilan sidang. Ketujuh, persidangan. Kedelapan, penyampaian putusan. Kesembilan, upaya hukum secara elektronik. Kesepuluh, pemberitahuan tentang adanya upaya hukum. Kesebelas, pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Inzage. Kedua belas, pemberitahuan memori dan kontra memori. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Keuntungan pendaftaran melalui aplikasi e-court. Pertama, menghemat waktu dan biaya proses pendaftaran perkara. Kedua, pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dalam saluran multi-channel dan berbagai metode pembayaran di bank. Ketiga, dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi media. Keempat, proses temu kembali data yang jauh lebih cepat. Jenis-jenis pengguna terdaftar. Dalam aplikasi e-court, pengguna layanan yang terdaftar meliputi pengguna terdaftar, khusus advokat, dan pengguna terdaftar non-advokat atau dengan nama lain insidentil atau pengguna lain. Bagi pengguna akun pengguna terdaftar atau pengguna lain e-court akan menjadi informasi individual. Artinya, dapat dilihat sendiri melalui akun yang sudah didaftarkan dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Bagi pengguna terdaftar, akun yang dimiliki akan tetap berlangsung sampai dengan batas waktu daluarsa dari kartu yang dimilikinya, kecuali jika ternyata mendapatkan teguran atau sampai dengan penghapusan akun disebabkan ada beberapa tindakan yang sudah dianggap berlebihan. Bagi pengguna lain, akun yang terdaftar dengan sendirinya akan terhapus setelah putusan yang dijatuhkan berkekuatan hukum tetap. Pengguna terdaftar dan pengguna lain. Perma nomor 1 tahun 2019 membagi pengguna e-court pada dua subjek. Pertama sebagai pengguna terdaftar dan kedua sebagai pengguna lain. Perbedaan antara Perma nomor 3 tahun 2018 dengan Perma nomor 1 tahun 2019 salah satunya terletak pada pengguna sistem e-court. Dalam Perma nomor 3 tahun 2018 hanya memberikan kemungkinan kepada advokat yang telah mendaftar untuk berperkara secara e-court. Bagi advokat yang belum terdaftar dan masyarakat lainnya, tidak diberikan ruang untuk mempergunakan fasilitas e-court. Namun, dengan hadirnya Perma nomor 1 tahun 2019 membuka jalan yang lebar terhadap penggunaan fasilitas e-court bukan hanya bagi pengguna terdaftar, tetapi seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan dengan pengadilan dapat menikmatinya. Pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Pengguna lain adalah subjek hukum selain advokat yang mempunyai syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung yang meliputi antara lain jaksa atau pengacara negara, Biro Hukum Pemerintah, Polri atau TNI, Kejaksaan Republik Indonesia, direksi atau pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum atau in-house lawyer, kemudian kuasa insidentil yang ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 1 Perma nomor 1 tahun 2019. Adapun perbedaan secara jelas yaitu
Pengguna terdaftar adalah advokat, yakni advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sementara pengguna terdaftar non-advokat atau insidentil atau pengguna lain merupakan subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Syarat registrasi akun pengguna terdaftar. Untuk pengguna terdaftar atau advokat, pengguna terdaftar adalah advokat. Advokat yang dapat mendaftar perkaranya melalui e-court pada pengadilan agama adalah advokat yang disumpah pada pengadilan tinggi untuk dapat beracara dengan menggunakan e-court. Advokat harus menunggu verifikasi dan validasi dari pengadilan tinggi di mana advokat itu disumpah. Syarat registrasi pengguna terdaftar. Yang pertama, KTP atau kartu tanda penduduk. Kedua, KTA atau kartu tanda anggota. Ketiga, berita acara sumpah advokat. Dan keempat, yaitu merupakan data-data dukung lain yaitu buku rekening, nomor telepon atau HP, dan alamat email aktif. Pengguna terdaftar non-advokat. Pengguna terdaftar non-advokat atau pengguna lain atau insidental ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum, serta kuasa insidental. Pada dasarnya, pengguna ini merupakan termasuk pengguna e-court temporary yang bersifat sementara. Penggunaan akun untuk pengguna lain hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali perkara. Dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali, harus dilakukan aktivasi kembali oleh pengadilan. Kesemua pengguna terdaftar non-advokat ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran. Pendaftarannya tersebut dilakukan di pengadilan setempat atau tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi e-court. Syarat registrasi pengguna lain. Untuk perseorangan harus menyediakan KTP atau paspor atau surat keterangan pengganti KTP. Untuk pemerintahan dengan menyediakan KTP atau paspor atau surat keterangan pengganti KTP, kartu pegawai, data instansi yang berupa nama instansi, alamat instansi, serta alamat email instansi. Untuk badan hukum, menyediakan KTP, paspor, surat keterangan pengganti KTP, SK karyawan. Adapun untuk data badan hukum, perlu membubuhkan nama, tanggal, dan nomor akta pendirian, tanggal dan nomor SK Menteri Hukum dan HAM, alamat badan hukum, alamat email badan hukum. Untuk kuasa insidentil, perlu menyediakan KTP, surat izin insidentil oleh ketua pengadilan. Juga dengan menyediakan data dukung yang berupa buku rekening, nomor telepon atau HP, dan alamat email aktif dari pihak yang dikuasakan. Registrasi pengguna terdaftar advokat. Sebelum melakukan pendaftaran perkara, syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-court, yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-court Mahkamah Agung di e-court.mahkamahagung.go.id dan menekan tombol register pengguna terdaftar. Untuk pengguna terdaftar advokat dapat melakukan registrasi akun di mana saja dan melalui media apa saja, baik melalui smartphone atau laptop. Berikut tahapan registrasi pengguna terdaftar. Pertama, pilih register pengguna terdaftar. Yang kedua,
lengkapi form registrasi. Ketiga, aktivasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, login melalui Line e-court Mahkamah Agung. Keenam, lengkapi form data advokat dan upload berkas. Keenam, menunggu verifikasi dari pengadilan tinggi. Ketujuh, akun telah diverifikasi. Registrasi pengguna terdaftar non-advokat. Registrasi pengguna terdaftar non-advokat atau insidentil atau pengguna lain dapat dilakukan di meja e-court yang tersedia di pengadilan, yang mana petugas e-court akan membantu dalam membuatkan akun. Namun, akun ini hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali perkara. Hingga 14 hari sesudah putusan dibacakan. Untuk mendaftarkan perkara lagi, pengguna terdaftar non-advokat harus melakukan permohonan aktivasi melalui akun e-court. Registrasi pengguna insidentil atau pengguna lain. Pertama, datang ke pengadilan dengan membawa persyaratan. Kedua, mendapatkan user dan password dari petugas. Keempat, login melalui link e-court Mahkamah Agung. Dan keempat, registrasi selesai. Alur beracara secara e-court. Pertama, login melalui link e-court Mahkamah Agung, lalu melakukan pendaftaran perkara, kemudian pilih jenis perkara, lalu klik tambah. Lalu memilih tujuan pengadilan, diiringi dengan klik tombol daftar. Kemudian upload surat kuasa yang diikuti dengan pengisian data pihak. Kemudian mengupload berkas gugatan atau bantahan atau permohonan. Kemudian mendapatkan eskum, diikuti dengan melakukan pembayaran, lalu menunggu validasi untuk mendapatkan nomor perkara. Kemudian menunggu untuk mendapatkan panggilan sidang secara elektronik, lalu melakukan persidangan secara elektronik. Berikut adalah penjelasan tata cara berperkara melalui aplikasi e-court. Pertama, login melalui link e-court Mahkamah Agung atau e-filing. Masuk ke link e-court.mahkamahagung.go.id. Login menggunakan akun yang telah didaftarkan pada saat registrasi. Beri username dan password. Kedua, melakukan pendaftaran perkara atau e-filing. Melakukan pendaftaran perkara secara online pada menu pendaftaran perkara. Ketiga, pilih jenis perkara lalu klik tambah. Pilihlah jenis perkara yang akan didaftarkan, lalu klik tombol tambah, gugatan atau bantahan atau gugatan sederhana ataupun permohonan. Keempat, memilih pengadilan tujuan. Memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya. Misalnya, pilih Pengadilan Negeri Tegal dan pilih lanjut pembayaran. Kelima, klik tombol daftar. Kemudian mendapatkan nomor register online yang bukan merupakan nomor perkara. Lalu, setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-court, tekan tombol daftar. Keenam, upload surat kuasa. Pendaftaran surat kuasa khusus bermaterai asli pada perkara gugatan, gugatan sederhana, permohonan, dan bantahan, khusus pengguna terdaftar. Untuk advokat, pemerintahan, badan hukum, dan kuasa insidentil harus mengupload surat kuasa tersebut sebelum melanjutkan pendaftaran perkara.
Ketujuh, isi data pihak. Mengisi data pihak yaitu mengisi alamat pihak baik pihak perkara gugatan atau bantahan atau gugatan sederhana yang mana penggugat, tergugat dan turut tergugat jika ada. Pihak perkara permohonan, pemohon dan termohon sehingga dapat memilih lokasi provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan. Dengan melengkapi data alamat, maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan ketua pengadilan. Kedelapan, upload berkas. Berkas perkara gugatan yang harus diupload adalah surat gugatan dan bukti awal dalam bentuk PDF atau doc atau RTF. Berkas perkara permohonan yang harus diupload adalah surat permohonan, bukti awal dalam bentuk PDF atau doc atau RTF. Berkas perkara bantahan yang harus diupload adalah surat bantahan dan bukti awal dalam bentuk PDF atau doc atau RTF. Berkas perkara gugatan sederhana yang harus diupload adalah surat gugatan sederhana dan bukti awal dalam bentuk PDF, doc, atau RTF. Semua permintaan upload berkas harus terisi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu perhitungan eskum. Kesembilan, mendapatkan eskum atau e-payment. Mendapatkan electronic skum atau taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik. Apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan, maka akan diberikan tagihan untuk tambahan biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan pada pihak yang mendaftar perkara. Ketika pengguna telah mendapatkan e-skum untuk melanjutkan pembayarannya setelah user memilih tombol lanjut pembayaran. Kesepuluh, melakukan pembayaran. Pada eskum, mendapatkan nomor pembayaran virtual account sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara dan pengguna akan mendapatkan email pemberitahuan pada email yang didaftarkan pada saat registrasi akun berisi status pendaftaran, email tagihan, dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, e-banking, e-banking, dan SMS banking. Kesebelas, menunggu validasi. Menunggu validasi dan verifikasi oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Apabila telah diverifikasi, maka pengguna akan mendapatkan email pemberitahuan. Kedua belas, menunggu mendapatkan panggilan sidang atau e-summon. Pengguna akan mendapatkan panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara melalui alamat domisili elektronik pengguna. Pengguna dapat mengecek melalui aplikasi e-court dan pesan masuk pada email yang telah didaftarkan. Perkara yang didaftarkan melalui e-court, maka panggilan pertama untuk penggugat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-court atau alamat email yang telah didaftarkan. Sedangkan panggilan pertama untuk tergugat dilaksanakan secara manual dan pada saat tergugat hadir di persidangan pertama, tergugat akan diminta persetujuan apakah setuju dengan panggilan secara elektronik atau tidak. Jika setuju, maka pemanggilan pihak tergugat akan dilakukan secara elektronik dan apabila tidak setuju, maka pemanggilan dilakukan secara manual. Ke-13, melakukan persidangan secara elektronik atau e-litigasi. Pada hari sidang pertama, pihak penggugat dan tergugat wajib hadir di persidangan untuk pemeriksaan dan verifikasi dokumen. Lalu hakim akan memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi gagal, maka akan dilanjutkan persidangan elektronik. Hakim menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik. Jika tergugat diwakili oleh advokat, maka tidak perlu diminta persetujuan untuk beracara secara elektronik lagi. Jika tergugat yang tidak diwakili oleh advokat setuju beracara secara elektronik, maka tergugat melapor ke petugas e-court untuk dibuatkan akun pengguna sesuai
sebagai tergugat. Secara garis besar, pada e-court dapat dibagi pada 3 proses, yakni: pertama, pendaftaran. Bagi pengguna terdaftar, pendaftaran perkara merupakan sebuah transaksi yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui web browser. Pada kenyataannya, terdapat beberapa perkara yang didaftarkan di hari libur. Mengenai hal ini, biasanya pengadilan akan mendaftar pada hari kerja berikutnya. Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara online melalui aplikasi e-court. Pengguna membuka aplikasi e-court untuk melakukan login atas akun yang dimilikinya. Kemudian pengguna terdaftar memilih pengadilan tertentu sebagai pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar kemudian mengupload surat gugatan dalam bentuk PDF dan Word. Setelah tahap tersebut, pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran online, bukan nomor perkara. Tahap selanjutnya, pengguna terdaftar mengupload dokumen, gugatan, atau permohonan. Pada aplikasi e-court, belum ada menu khusus sebagai tempat untuk mengunggah surat persetujuan prinsipal, sehingga oleh pengguna terdaftar, surat persetujuan ini sering diserahkan kepada majelis hakim pada saat persidangan pertama. Bagi pengguna lain yang telah memiliki akun, dapat mendaftarkan perkara melalui online. Pendaftaran setelah mendapatkan akun pengguna lain dapat menggunakan pendaftaran di meja e-court atau di mana saja secara online. Pendaftaran perkara yang dilakukan pada e-court meliputi gugatan dengan segala variasinya, kumulasi subjektif atau penggugat lebih satu, ataupun tergugat lebih dari satu, atau kedua-duanya lebih dari satu. Gugatan sederhana, baik gugatan ekonomi syariah atau gugatan jenis perdata lainnya. Perkara permohonan dengan menempatkan pada satu pihak saja, yaitu pemohon atau para termohon. Gugatan perlawanan atau verzet, yakni bagi pihak tergugat yang tidak pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan verstek. Upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali. Kedua, pembayaran. Aplikasi e-court menyediakan e-skum dan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara. E-skum dan virtual account muncul setelah pengguna terdaftar atau penggugat lain selesai menginput data gugatan atau permohonan dan bersama surat kuasa jika diwakilkan. Pihak berperkara dapat langsung membayar virtual account pada bank yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Kelebihan dari metode virtual account, pihak berperkara dapat membayar biaya perkara baik lewat SMS banking, ATM, atau transaksi perbankan lainnya. Selain itu, pembayaran lewat virtual account secara otomatis dapat memunculkan nama yang bertransaksi. Setelah pembayaran dilakukan, gugatan atau permohonan tersebut akan muncul pada sistem e-court di pengadilan yang akan dituju. Tanpa adanya pembayaran virtual account, data gugatan atau permohonan tersebut tidak akan muncul pada sistem e-court. Petugas yang telah ditunjuk akan memverifikasi data, menginput data e-court pada sistem SIPP, dengan sendirinya perkara tersebut akan mendapatkan nomor. Setelah dilakukan verifikasi data, secara otomatis akan ada notifikasi kepada pihak penggugat atau pemohon tentang nomor perkara tersebut. Petugas pengadilan yang ditunjuk setiap harinya akan melakukan verifikasi pendaftaran e-court mulai dari jam kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu setempat. Apabila terdapat pendaftaran e-court di atas pukul 15, verifikasi data akan dilakukan pada hari berikutnya. Ketiga, panggilan. Setelah ketua majelis menetapkan hari sidang, jurusita yang ditunjuk oleh panitera akan melakukan pemanggilan. Pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti melalui domisili elektronik yang didaftarkan saat verifikasi.
Pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi, selain dipanggil melalui domisili elektronik panggilan tersebut, juga akan ditembuskan kepada email pengadilan yang mewilayahi hukumnya. Pihak tergugat akan dipanggil kepada alamat yang sebenarnya, karena sejatinya tergugat belum diketahui tentang domisili elektroniknya. Persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka dari itu, persidangan secara elektronik dapat mempermudah dalam proses persidangan, serta tahapan-tahapannya seperti sidang pada umumnya akan tetapi dilakukan secara online. Court Calendar. Dalam sistem persidangan elektronik, court calendar lebih dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan. Ketua majelis akan membuat dan membacakan court calendar di hadapan para pihak berperkara. Para pihak memperhatikan terhadap court calendar tersebut yang kemudian menyampaikan persetujuannya. Persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan court calendar. Memang pembuatan kesepakatan ini tidaklah diatur dalam perma, namun kesepakatan court calendar yang secara formil telah disetujui pihak berperkara akan membantu kelancaran persidangan. Jawab-menjawab dalam sistem informasi pengadilan elektronik. Dalam tahap jawab-menjawab di mana persidangan dilakukan secara elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, majelis hakim tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Pada persidangan yang telah ditentukan, untuk agenda sidang jawaban dari pihak tergugat, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang adalah jawaban dari tergugat. Ketua majelis kemudian membuka aplikasi e-court sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat dapat mengajukan dokumen jawaban atas gugatan penggugat sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan e-court, dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen pada meja e-court. Kemudian petugas meja e-court akan men-scan dokumen lalu mengupload dokumen atas nama akun tergugat atau termohon. Pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi atau ahli juga dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual. Salinan putusan elektronik. Sistem e-court tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang diatur dalam e-court berjalan sesuai dengan hukum acara. Demikian halnya dengan proses musyawarah dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan e-court. Pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan majelis hakim, bersidang dan membuka jalannya persidangan. Kemudian membacakan putusan seperti biasanya. Ketua majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP. Kemudian panitera pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh panitera. Kemudian salinan putusan tersebut diupload ke e-court dan selanjutnya salinan putusan dikirim dalam bentuk PDF kepada para pihak berperkara sesuai alamat domisili elektroniknya. Penyampaian salinan putusan pada domisili elektronik menjadi dokumen resmi bahwa putusan telah disampaikan kepada para pihak. Para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama 14 hari sejak salinan putusan tersebut disampaikan. Demikian penyampaian materi dari saya mengenai tata cara bisnis proses dalam melakukan persidangan secara elektronik di pengadilan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.